Nasib memang susah ditebak. Aku yang dulunya hidup berkecukupan dan bahagia, seketika berubah setelah wabah penyakit datang melanda. Ya, datangnya wabah di negeri ini benar-benar berdampak besar bagi kehidupanku. Aku harus kehilangan ibu dan bapakku secara bersamaan karena wabah tersebut. Selain itu, rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal kami juga harus disita oleh koperasi untuk melunasi pinjaman bapak sewaktu hidup. Alhasil aku harus pindah ke rumah kakek dan nenekku yang berbeda kota. Aku terpaksa ikut mereka, karena memang hanya merekalah keluargaku yang masih tersisa. Sebelumnya, kenalkan namaku Yono, usiaku pada saat itu 20 tahunan. Sebenarnya aku tak begitu senang tinggal di rumah kakek nenekku. Pasalnya, kakekku atau yang biasa kupanggil Mbah Joko, merupakan pensiunan TNI yang begitu disiplin orangnya. Hidupku terasa dikekang oleh aturan dan perintah yang beliau terapkan di sana. Seperti wajib bangun pagi, bersih-bersih rumahnya, dan lain sebagainya. Lebih tepatnya, aku tak ada bedanya seperti seorang pembantu. Dan, tentu saja aku frustasi. Aku yang semula hidup damai bersama orang tuaku, seketika berubah. Bahkan saking frustasinya, sebulan aku tinggal di sana, aku mulai sering keluar malam. Lebih parahnya, aku terlibat pergaulan bebas dengan teman-temanku yang dulu pernah aku tinggalkan. Pulang larut malam dan pulang dalam keadaan sempoyongan. Mbah Joko yang mengetahui perubahan sikapku itu pun murka. Ia tak hanya menegurku, tapi beliau juga mengurungku beberapa hari di hamarku. Bahkan aku hanya diberi makan sekali dalam sehari saja. Miris bukan? Ya, aku memang pantas mendapat perlakuan seperti itu karena mungkin menurut mereka, aku tak tahu diri dan tak tahu cara berterima kasih. Selama masa hukuman tersebut, nenekku Maimunah, atau yang kerap kupanggil Mbah Mae, adalah orang yang paling banyak berperan memperhatikanku. Dia dengan tulus menanyakan kabarku, menasehatiku. Bahkan tak jarang, diam-diam dia memberiku makanan lebih, tentu saat suaminya sedang pergi. Tentu saja aku terharu. Aku yang memang sebelumnya tak begitu akrab dengannya, baru menyadari jika nenekku itu berhati mulia. Bahkan sikap lembut dan perhatiannya mampu membuatku merasa memiliki orang tua kedua. Hingga seminggu berlalu, masa hukuman itu pun berakhir. Kutinggalkan semua sikap burukku dan berjanji mengubah pribadiku menjadi lebih baik lagi selama tinggal di sana. Tapi sejak itu pula, entah kenapa timbul kejanggalan pada diriku. Aku mulai mengagumi Mbah Me, bahkan lebih dari cucu pada neneknya. Diam-diam, aku mulai memperhatikan setiap kegiatannya dan sering merasa cemburu, terutama ketika beliau bercengkrama dengan suaminya, Mbah Joko. Ya, di usia yang tak lagi muda, yaitu sekitar 60 tahunan, rumah tangga Mbah Mae dan Mbah Joko masih harmonis, meski tanpa kehadiran momongan. Ya betul, Mbah Mai ini merupakan istri kedua dari kakekku. Dulunya kakekku Mbah Joko sudah menikah dengan mendiang Mbah Ismi yang merupakan ibu dari ibuku. Namun sejak Mbah Ismi meninggal dunia, Mbah Joko memutuskan menikah lagi dengan teman istrinya, Mbah Mai. Kadang aku iri melihat keakraban Mbah Joko dan Mbah Mai. Entahlah, aku sendiri tak mengerti dengan perasaanku. Aku seolah-olah tak rela jika melihat Mbah Joko bermanja ria dengan istrinya. Bahkan pernah suatu malam, pada saat itu kami nonton TV bertiga. Kebetulan esok harinya, Mbah Joko akan keluar kota untuk memantau bisnisnya. Mungkin sekitar 2 harian di luar kota, sehingga kami meluangkan waktu untuk nonton TV bersama. Saat itu, aku duduk sendiri agak jauh dari mereka, sementara Mbah Mai dan suaminya duduk berdekatan di samping TV. Semula, memang tak ada yang janggal. Tapi semakin lama, Mbah Joko dengan manjiahnya menyandarkan kepalanya di bahu istrinya. Mbah Joko seolah cuek dan tak sungkan dengan keberadaanku yang sedari tadi memperhatikan mereka. Sebenarnya wajar saja jika seorang suami bermanja ria pada istrinya. Tapi, aku malah iri. Dan dengan segera ku alihkan perhatianku pada TV, berharap rasa iri itu hilang dengan sendirinya. Tapi pada kenyataannya,
Aku malah kahet bukan kepalang saat netraku kembali menoleh ke arah mereka. Bagaimana tidak, tangguhan Mbah Joko mulai berjalan mondar-mandir di antara dua anugerah istrinya. Namun, secara bersamaan keduanya pun gelagapan ketika menyadari aku memperhatikan mereka. Dengan serta-merta Mbah Mai menjauh, begitu pula dengan suaminya. Yon, mbahmu jangan ditiru yoleh, ujar Mbah Mai dengan logat Jawanya. Nampak ia masih sedikit salah tingkah atas sikap suaminya. Hehe, gak apa-apa kok mbah, tapi Yono kan yo iri, kataku sambil pura-pura tertawa. Hahaha, besok kamu juga ngerti kok Yon kalau sudah nikah, ujar Mbah Mai lagi. Aku pun mengangguk, dan karena tak ingin mengganggu mereka, akhirnya aku beranjak hendak pergi dari tempatku. Yowes, lanjutkan lagi yo mbah, aku tak ke kamar dulu, kataku pada keduanya. Tapi mendadak Mbah Joko justru tertawa sinis. Hahaha, baguslah kalau kamu ngerti Yon, ujarnya. Aku tak menghiraukan perkataannya, dan memilih istirahat di kamar, berharap rasa kecewa itu hilang esok paginya. Tapi nyatanya, hingga jam 1 pagi, mataku sulit untuk diajak kerjasama. Aku insomnia, dan tak sedikit pun merasa ngantuk saat itu. Akhirnya aku memutuskan untuk mengambil air di kulkas. Ya, siapa tahu setelah minum air aku akan terlelap dengan mudah. Tanpa prasangka apapun, aku melangkah menuju dapur. Tapi ketika hendak melewati kamar Mbah Mai, mendadak langkahku terhenti oleh suara yang tercipta dari dalam sana. Kebetulan pula pintu kamar itu sedikit terbuka sehingga dengan ragu aku mencari tahu apa yang sebenarnya. Dan betapa kagetnya aku ketika mendapati fenomena langka yang membuatku iri sekaligus penasaran juga. Halo untuk Mbah? Nampak Mbah Mai begitu kesenangan menerima saran serta solusi permasalahan dari suaminya. Mbah Joko sendiri, dengan tekunnya melajukan kendaraan menuju parkiran yang dijaga istrinya. Sampai-sampai suara mesin motor Mbah Joko bergema dan tak beraturan nadanya. Beberapa kali aku meneluan Ludia, membayangkan seandainya aku yang menjadi Mbah Joko. Tentu bahagia sekali rasanya. Namun sayangnya, aku hanya bisa memantau dari kejauhan saja. Dan mungkin karena kecerobohanku juga, aku yang sibuk memperhatikan mereka, tanpa sadar mendorong pintu kamar tersebut hingga terbuka. Tentu saja keduanya gelagapan, sekaligus kahet bukan kepalang. Lapo kowe Yon? Ujar Mbah Joko dengan nada tinggi. Mama maaf mbah, Yono nggak sengaja. Aku menjawab sambil terbata dan menunduk. Alah ngapusi dua sarare kurang ajar. Seketika itu Mbah Joko beranjak dan hendak menegurku. Tapi beruntung, Mbah Mai menahan Mbah Joko, agar tak sampai meluapkan emosinya itu. Wes talah mas. Salah sini juga lupa, nggak cek dulu pintunya. Sahut Mbah Mai membelaku. Loh kok awakmu malah bela arek gemblungku itu dek? Sebelum emosi sang suami semakin menjadi, Mbah Mai justru memintaku untuk pergi. Wes Yon, cepet pergi dari sini, nggak usah dengarkan mbahmu. Aku pun mengangguk, lalu buru-buru melangkah pergi menuju kamarku. Aku segera mengunci pintu, berharap Mbah Joki tak menemuiku. Dan praktis malam itu, aku makin tak bisa memejamkan mataku. Selain memikirkan sikap Mbah Joko tadi, pikiranku juga terbayang dengan keindahan Mbah Mai tadi. Dan hal tersebut berlanjut sampai di pagi hari. Pagi itu, aku terjaga pagi sekali, ketika jam dinding masih menunjukkan angka 6. Rencananya, hari itu aku akan mencari pekerjaan. Aku tak bisa terus berlama-lama tinggal di rumah Mbah Joko, aku harus mandiri, dan setidaknya aku tak menumpang di rumahnya lagi. Selesai mandui dan merapikan diri, aku melangkah menuju meja makan. Dan rupanya Mbah Mai juga sudah terjaga. Ia tengah sibuk menyiapkan sarapan ditemani Mbah Joko yang duduk di meja makan. Sebenarnya saat itu, aku ragu juga untuk sarapan. Tapi karena aku harus pergi mencari pekerjaan, maka dengan ragu aku pun melangkah menuju meja makan. Kamu Yon, ujar Mbah Mai tersenyum menyambutku. Berbeda dengan Mbah Joko, yang nampak dingin karena masih jengkel dengan peristiwa semalam. Iya mbah,
Oh iya, Yono rencananya akan cari kerja hari ini, sahutku. Lah, memang mau kerja apa? Kuliah aja belum lulus gitu kok, sahutnya. Ya kerja apa saja, Mbah. Yang penting halal dan gak ngerepotin Mbah, terutama Mbah Joko. Ujarku sambil menoleh ke arah Mbah Joko. Tapi rupanya beliau hanya terdiam. Dijawab toh Mas, Yono tanya itu loh, lupain aja soal semalam. Yono kan juga nggak sengaja. Sahut Mbah Mae dengan nada tinggi. Mendadak Mbah Joko menggebrak mejanya. Nggak sengaja gimana toh? Anak gemblung kok dibela terus. Sudahlah, aku berangkat saja, nggak perlu sarapan. Setelah berkata demikian, Mbah Joko berlalu meninggalkan Mbah Mae yang terdiam dengan sikap suaminya. Beliau menunduk, hingga tak lama pun menangis. Maafin Yono Mbah, gara-gara Yono, Mbah Joko jadi marah sama Mbah. Sejenak Mbah Mae terdiam, sebelum akhirnya menoleh, sambil tersenyum menyembunyikan kesedihannya. Bukan salahmu kok Yon. Ya sudah lupakan saja ya, ayo sarapan, katanya. Selanjutnya tidak ada percakapan di antara kami. Suasana menjadi hening, hanya terdengar sendok yang kami gunakan untuk makan. Hingga kira-kira setengah jam kemudian, setelah membereskan piring bekas makan, aku pun segera berpamitan. Mbak Yono berangkat dulu ya, ujarku. Iya, Mbak doakan mudah-mudahan cepat dapat kerjaan ya Yon. Aku mengangguk, lalu menyalami beliau. Namun bersamaan dengan itu, sebuah keciuman mendarat di pipiku. Konstan aku kaget dan mematung sesaat. Sementara Mbah Mae justru tertawa memperhatikan ekspresiku, yang bengong tak percaya. Singkatnya pagi itu aku pun berusaha mencari pekerjaan apa saja. Dengan berbekal ijazah SMA, aku ngalor ngidul menaruh lamaran dari kantor ke kantor. Hingga dari sekian banyak kantor yang kudatangi, akhirnya ada salah satu perusahaan yang bersedia memintaku interview menjadi office boy esok harinya. Sorenya aku pulang dengan perasaan senang. Tak sabar rasanya untuk mengabarkan berita baik itu pada Mbah Mae. Kebetulan sesampainya di rumah, nampak motor Mbah Joko masih tak ada di garasi. Itu artinya benar ucapan Mbah Joko kemarin, bahwa hari itu beliau pergi selama 2 hari lamanya. Aku pun cukup lega. Setidaknya selama 2 hari ke depan aku tak akan bertemu dengan Mbah Joko yang galak itu. Perlahan aku melangkah menuju dalam rumah. Mbak Mae yang saat itu sedang mencuci sayuran di wastafel dapur, tak menyadari kedatanganku saat itu. Tapi, bukannya aku melangkah menghampirinya, aku justru terpaku pada tampilannya saat itu. Biasanya ia menggunakan setelan kebaya, tapi berbeda saat itu, ia tampil dengan das tuir usang, membuat lika-liku kehidupan, begitu jelas terpampuang. Sejenak, timbul deswiran di benakku, bahkan terbesit niat mulia untuk mengejutkannya saat itu. Dengan ragu aku melangkah, lalu memyuknya dari belakang. Sopo iki? Omel Mbah Mae kaget. Hehehe, ini Yono Mbah, ujarku sambil tertawa. Tapi mendadak jantungku dak-dikduk karena aroma semerbak kari nguatnya, bahkan menjadi enggan untuk melepus payukanku. Yon, Mbah masih nyuci sayuran loh, katanya. Tapi aku masih tak menggubris ucapannya. Yon, ujarnya berusaha melepasnya. Sementara aku, yang memang telah dilanda niat mulia, justru berjalan ke arah rerumputan padang saharanya itu. Kukira, Mbah Mae akan hanyut akan aliran sungai Papua, tapi ternyata tidak. Mendadak ia berbalik lalu, par! Sebuah tamparan telak mendarat di pipiku. Ngawur koe Yon. Aku kimbahmu, Mbah yang nerima kamu di rumah ini, agar kamu jadi lebih baik lagi. Bukan seperti ini, ujarnya menjauh. Lalu, untuk apa Mbah memberi aku harapan, memberi aku perhatian, waktu Yono dihukum Mbah Joko dulu? Sejenak Mbah Mae terdiam bingung. Mbah nggak pernah ngerti perasaanku, sambungku sambil menangis. Kenapa kamu bicara seperti itu? Mbah Mae melangkah lalu memyukku. Karena Yono sayang Mbah. Yono sayang sama Mbah, ucapku. Tapi Yon, pada saat Mbah Mae hendak menyangkal perkataanku,
Buru-buru aku memotong ucapannya itu. "Yono ikhlas meskipun jadi yang kedua, Mbah," ucapku memohon. Mbah Mai kembali terdiam, seperti berpikir tapi entah apa yang dipikirkannya. Sampai tak lama kemudian ia menatapku tajam sebelum akhirnya beliau mendadak memberikan sambutan yang tak pernah terpikirkan olehku. Aku benar-benar tak mengira, karena ucapanku sikap Mbah Mai akan berubah seketika. Kendati demikian, aku bersyukur, karena setidaknya perasaanku tak bertepuk sebelah tangan. Dalam suasana haru, aku pun menyambut niat mulia dan ceria tersebut. Bahkan, tanpa kuambil lebih dulu, Mbah Mai dengan senang hati menyiapkan anugerah yang kuasa beserta jajaran negara lainnya. Tentu saja aku melongo mendapatinya. Rupanya, meski usia senja, tapi lain-lainnya masih tak kalah dengan remaja. Dengan segera aku memberi perhatian, namun, tengah kerepotan tersebut, mendadak Mbah Mai kembali berkata, "Di sana aja ya," ujar Mbah Mai sambil menunjuk istana negara. Tempat biasa beliau menyelesaikan masalah bersama suaminya. Aku tak memberi jawaban, hanya tersenyum karena pastinya Mbah Mai mengerti dengan perasaanku saat itu. Aku melangkah mengikuti Mbah Mai ke tempat di mana ia biasa menyelesaikan permasalahannya. Dan di sana, sambutan-sambutan langka yang sangat berbeda, aku terima dengan bijaksana. Sementara aku, secara konsisten berusaha menyesuaikan sambutan yang terbilang luar biasa. Rupanya, meski terbilang perdana, aku mampu membawa beliau pada alam yang berbeda. Apalagi ketika aku mendayung sampan dengan tergesa-gesa, beliau justru bernyanyi dan sesekali ceramah qosidah juga. Hingga pada saat aku tak mampu lagi membendung aliran nirwana, akhirnya kuletakkan semua masalah tersebut pada wadiahnya. "Mbah Suwonyo, pantesan Mbah Joko kesemsem terus sama Mbah." "Ah, kamu bisa aja Yon, hahaha," sahutnya sambil tertawa. Sore itu, mungkin menjadi awal baru untuk kehidupanku dan juga kehidupan nenekku. Dan sejak itu, keakrabanku dengan Mbah Mai pun seketika berubah. Aku tak lagi menganggapnya seperti nenekku, melainkan seperti teman, yang selalu ada di saat aku membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahanku. Setidaknya selama Mbah Joko pergi, masalah-masalah yang kualami bisa teratasi tanpa adanya kendala. Hingga kira-kira seminggu setelahnya, aku memutuskan untuk kos setelah diterima bekerja. Kendati demikian, Mbah Mai sempat berpesan padaku agar sering-sering berkunjung ke rumahnya. Aku pun mengiyakan hal itu, meski pada kenyataannya aku jarang sekali pergi ke sana. Bukannya aku ingin lari, hanya saja aku tak ingin nantinya aku justru menjadi pengganggu dalam kehidupan mereka. Begitulah kisah yang kualami beberapa tahun yang lalu. Aku tahu jika sikapku itu keliru, tapi di sini aku hanya ingin sekedar menceritakan pengalamanku saja, tidak untuk dicontoh ataupun ditiru. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Tetap berpikir jernih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.